Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Dalam lingkup ekonomi makro, akan sering sekali kita temui istilah transaksi berjalan. Transaksi berjalan menggambarkan aliran dana antara satu negara dengan negara lainnya, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu neraca perdagangan, pendapatan atas aset finansial, dan transfer unilateral. Dari ketiga komponen tersebut, komponen terbesar dari transaksi berjalan ada pada bagian neraca perdagangan. Neraca perdagangan secara umum adalah perbedaan antara impor dan ekspor barang dan jasa dari sebuah negara. Data ini kemudian banyak digunakan untuk memahami kekuatan ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan negara lainnya. Terdapat 3 kondisi yang mungkin termasuk dalam data neraca perdagangan, yaitu yang pertama adalah defisit. Suatu neraca perdagangan dinyatakan defisit apabila jumlah impor lebih besar daripada jumlah ekspor. Yang kedua adalah surplus. Surplus akan terjadi apabila jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor. Lalu yang ketiga adalah seimbang. Neraca perdagangan yang seimbang akan terjadi apabila jumlah ekspor dan impor sama besarnya. Dan pada kenyataannya, hal ini sangat kecil kemungkinannya terjadi. Bagi perekonomian domestik secara umum, kondisi defisit dianggap kurang baik dalam hal pembayaran, di mana dalam neraca perdagangan yang defisit, hal ini akan menunjukkan bahwa perekonomian domestik memiliki arus keluar yang lebih besar kepada sektor asing. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada pendapatan, baik swasta maupun pemerintah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kondisi surplus dianggap menguntungkan bagi sebuah perekonomian, karena akan menghasilkan arus masuk lebih besar ke dalam ekonomi domestik dari sektor asing, yang cenderung menguntungkan negara. Dengan kondisi surplus, pendapatan pemerintah dan swasta akan meningkat, dan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, negara yang mengalami surplus perdagangan biasanya akan memiliki kontrol terhadap mata uangnya, dan hal tersebut akan membantu mata uang suatu negara untuk tidak mengalami penurunan nilai. Dalam hal defisit, umumnya mata uang suatu negara akan melemah, dan dengan demikian pendapatan para eksportir akan meningkat dengan adanya selisih mata uang. Sebaliknya, surplus neraca perdagangan akan menguntungkan produsen domestik yang berorientasi impor, di mana importir dapat membeli barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah, dikarenakan mata uang domestik yang menguat dibandingkan dengan mata uang asing. Kenaikan dan penurunan baik ekspor maupun impor yang terukur di dalam neraca perdagangan suatu negara bisa dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun luar negeri. Sebagai contoh, penurunan ekspor bisa terjadi karena menurunnya volume akibat pelemahan kegiatan ekonomi di negara tujuan ekspor, penurunan harga jual produk ekspor, atau bisa juga dikarenakan oleh perubahan nilai tukar. Di sisi lain, penurunan impor juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga produk impor, nilai tukar, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Mencermati perkembangan transaksi berjalan dan juga neraca perdagangan dari waktu ke waktu akan memperkaya analisis dan memberikan nilai tambah pada pengelolaan investasi, karena transaksi berjalan dan neraca perdagangan merupakan salah satu indikator makroekonomi yang cukup penting bagi pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal, yang pada dasarnya memang sangat terkait erat dengan kondisi makroekonomi suatu negara. Demikian Weekly Investment Podcast dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.